Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah pendidikan agama, yaitu Bapak Ahmad Minal Munasib Dil Ula, SPDI MPD. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Hendaili Siva, NIM 202111063, Manajemen 1B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Islam dan ekonomi. Ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam pengertian Islam, ekonomi pula telah menjadi satu disiplin ilmu yang mengkaji masalah hidup manusia berdasarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai dalam Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, yang tidak lepas dalam syariat Allah dan bagian dari kehidupan yang meluruh, dilandasi dengan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam, sehingga kegiatan ekonomi terikat dengan nilai-nilai keislaman, termasuk untuk memenuhi kebutuhan. Sistem sosial yang dimaksud sistem sosial terwarnai dalam nilai-nilai Islam yang mencakup dengan prinsip akidah, syariah, dan akhlak. Sistem ekonomi Islam jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab akan menjadi nizam al-iqtisad al-islami. Secara harfiah berarti qasad, bertujuan suatu perkara yang tidak berlebihan, menghemat dalam membelanjakan uang. Dengan bahasanya, istilah Islam berarti analisa tentang hal-hal seputar ekonomi yang berasaskan hukum syariah. Sebagaimana ketika istilah ekonomi disandingkan dengan fikih, Islam belum muncul pada zaman Rasulullah, melainkan baru ada pada abad ke-14 Hijriah. Tetapi meskipun substansi dari istilah tersebut sudah muncul sejak zaman dahulu, walau tidak mengenal dengan istilah terminologi, tetapi pada praktiknya fokus mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, pertumbuhan, dan kebebasan. Pada prinsip-prinsip utama ekonomi Islam, yaitu yang pertama, hak milik pribadi. Islam mengakui kepemilikan hak pribadi dan penempatan hak itu di tempat yang sesuai dengan manusia. Malah Islam menetapkan bahwa harta dan milik pribadi adalah antara 5 perkara yang wajib dilindungi. Yang kedua, kebebasan dalam mencari sumber pendapatan. Islam memberikan setiap orang untuk kebebasan dalam menentukan cara hidupnya dan memilih kerja yang diminatinya asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, yaitu keadilan sosial. Dalam keadilan sosial, kegiatan ekonomi sebagian daripada ruang lingkup Islam yang syumul. Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia, sebab pakaian memiliki kegunaan nilai ekonomis bagi kelangsungan manusia. Secara umum, pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari sengatan matahari, udara dingin, dan lain-lain. Kebutuhan ini harus dipenuhi untuk memelihara keselamatan dan kelangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat. Nilai guna pakaian dalam Islam tidak sekedar berfungsi untuk menutupi tubuh, namun juga menutup aurat sebagai salah satu tanda kepatuhan kepada Allah.
Tanda kepatuhan terhadap Allah dalam berpakaian mengandung fungsi etika dan estetika dalam kehidupan manusia. Etika berpakaian merupakan perilaku baik dan buruknya manusia berpakaian dalam kehidupan sosial dan juga sebagai hamba dalam kepatasan berpakaian diatur oleh syariat agar sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Pakaian adalah bagian nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya sebagaimana firman Allah. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Sedangkan estetika berpakaian merupakan berpakaian sunnah yang menampakkan keindahan dan perhiasan. Keindahan berpakaian berperan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang menjadikan manusia menarik dan indah dipandang. Pada masa sekarang, mode pakaian seperti pakaian celana serta aksesoris untuk pria dan wanita banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Hal ini berakibat alihnya fungsi pakaian menjadi gaya hidup. Kemajuan zaman mempengaruhi mode dan jenis pakaian mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai, yaitu nilai primitif di masyarakat terhadap pakaian. Pada kehidupan sehari-hari, hampir seluruh masyarakat membelanjakan hartanya untuk berlomba-lomba mengikuti tren pakaian terbaru. Perilaku konsumtif secara berlebih-lebihan membeli pakaian tersebut dalam Islam merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah, sebagai firman Allah sebagai berikut. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah. Tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai hal yang berlebihan. Perilaku membelanjakan harta secara berlebihan untuk mengikuti hawa nafsu, yaitu mengikuti tren mode pakaian, hakikatnya menimbulkan kemubaziran karena menghambur-hamburkan nilai guna dari suatu pakaian, sehingga pakaian yang masih layak dan bisa dimanfaatkan menjadi tidak berguna. Perilaku tersebut merupakan perilaku mubazir atau boros, yaitu menghambur-hamburkan harta kekayaan tanpa kemaslahatan mendapatkan keberkahan, sebagai firman Allah sebagai berikut. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan tutur kata dalam mengucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.